But we are building Luke. Mason Mount is feeling better, but he was already on the bench on the last. I think Kobe is almost returning also, but he's not ready for this. Manchester United menyesal ke Malaysia. Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes tolak gabung ASEAN All-Star gara-gara ogah main bareng pemain Malaysia. The coach we had was here for 5 years. I've worked with him for a little bit over a year, so I knew him quite well. Kunjungan Manchester United ke Asia Tenggara dalam rangka tur pramusim yang semula diproyeksikan menjadi pesta sepak bola lintas negara, kini berubah jadi polemik yang cukup panas. Salah satu sorotan utama datang dari keputusan mengejutkan Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia, yang secara terbuka menolak bergabung dengan tim ASEAN All-Star, tim gabungan para pemain terbaik dari Asia Tenggara yang dijadwalkan menghadapi MU dalam laga eksibisi di Kuala Lumpur. Penolakan Idzes ini bukan sekadar tentang strategi atau kebugaran fisik. Ini adalah pernyataan sikap, sebuah bentuk ketegasan dan, bagi sebagian orang, bahkan bisa dianggap sebagai simbol nasionalisme. Idzes menyatakan secara eksplisit bahwa ia tidak bersedia satu lapangan sebagai rekan tim bersama pemain asal Malaysia. Alasan yang membuat banyak pihak terhenyak, termasuk pihak penyelenggara dan tentu saja Manchester United sendiri. Jai Idzes, kapten yang tegas dan bermartabat. Jai Idzes bukan pemain biasa. Bek jangkung kelahiran Belanda ini baru bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2023 setelah resmi dinaturalisasi. Sejak saat itu, performanya langsung mencuri perhatian. Dia menjadi tembok kokoh di lini belakang dan salah satu pilar utama suksesnya Timnas Indonesia melaju di berbagai ajang internasional. Puncaknya, pada awal 2025, pelatih Shin Tae-yong menunjuk Idzes sebagai kapten Timnas Indonesia, sebuah keputusan yang awalnya sempat mengundang tanda tanya, namun kini terbukti tepat. Idzes tampil dengan aura kepemimpinan yang kuat, baik di dalam maupun luar lapangan. Keputusannya untuk menolak gabung ASEAN All-Star pun bukan tanpa pertimbangan. Dalam wawancara eksklusif yang dikutip dari media Belanda, Idzes menjelaskan, "Saya menghormati undangan itu. Bermain melawan klub seperti Manchester United tentu pengalaman besar. Tapi saya juga harus mempertahankan prinsip. Saya kapten Indonesia, dan saya tidak merasa nyaman bermain di satu tim dengan pemain dari negara rival utama kami, Malaysia. Ini bukan soal benci atau dendam, tapi ada hal yang harus dijaga, rasa hormat terhadap seragam yang saya bela dan para fans yang saya wakili." ASEAN All-Star, gagasan ambisius yang terganjal realita. Tim ASEAN All-Star awalnya dirancang sebagai simbol persatuan sepak bola Asia Tenggara. Para pemain terbaik dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara-negara lain akan digabungkan untuk menciptakan tim super yang bisa menunjukkan potensi sepak bola regional. Tapi di atas kertas, gagasan ini tampak lebih mulia dari kenyataan. Rivalitas klasik, ego nasionalisme, dan sejarah panjang pertikaian antar negara di sepak bola membuat proyek ini nyaris mustahil berjalan mulus. Penolakan Idzes menjadi bukti bahwa tak semua pemain bisa menanggalkan identitas nasionalnya demi semangat regionalisme. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa bukan hanya Jai Idzes yang keberatan. Beberapa pemain dari Vietnam dan Thailand juga mulai mempertanyakan urgensi pertandingan ini, mengingat banyaknya muatan politik yang menyelimuti laga yang seharusnya bersifat persahabatan tersebut. Manchester United terjebak dalam situasi rumit. Bagi Manchester United, tur pramusim ini adalah bagian dari strategi global untuk memperkuat basis penggemar dan membuka pasar komersial. Asia Tenggara, khususnya Malaysia, merupakan salah satu basis fan terbesar mereka. MU dijadwalkan menghadapi ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, yang memiliki kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Namun kini, laga tersebut terancam kehilangan gaungnya. Kehadiran bintang Asia Tenggara yang jadi daya tarik utama, seperti Jai Idzes, Chanat Hipsongkrasin, dan Nguyen Quang Hai,
mulai diragukan. Menurut salah satu sumber internal dari panitia lokal yang enggan disebutkan namanya, kami tidak menyangka rivalitas lokal bisa sebesar ini. Seharusnya ini sekadar exhibition match. Tapi ternyata, sentimen nasional di kawasan ini masih sangat kuat. Ini jadi pembelajaran buat kami. Pihak MU sendiri belum rilis pernyataan resmi. Namun beberapa laporan menyebut bahwa mereka tengah mempertimbangkan untuk mengubah format pertandingan atau bahkan membatalkan laga jika partisipasi pemain kunci dari negara-negara besar gagal diamankan. Jai Itzes pahlawan atau pemecah persatuan? Respons di Indonesia pun terbelah. Mayoritas pendukung timnas memberikan dukungan penuh kepada Jai Itzes. Tagar seperti Respect Jai Itzes, Garuda di dada, dan Kapten Sejati sempat menjadi trending topik nasional di platform X. Salah satu komentar viral menyebut, Jai Itzes baru beberapa tahun gabung timnas, tapi dia sudah paham arti rivalitas Indonesia-Malaysia. Pemain lokal aja belum tentu berani kayak dia. Garuda Muda 74. Namun tak sedikit pula yang menyayangkan sikap Itzes. Beberapa tokoh sepak bola nasional menilai bahwa ajang ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar negara dan menunjukkan sisi profesionalisme sebagai pemain. Rivalitas itu bagus, tapi jangan sampai menghalangi kemajuan. Bermain di ASEAN All-Star bukan berarti mengkhianati negara. Itu justru panggung buat unjuk kualitas, kata mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan. Kesimpulan, sepak bola tak pernah netral. Kisah Jai Itzes dan kontroversi ASEAN All-Star ini menjadi pengingat bahwa sepak bola, lebih dari sekadar olahraga, adalah cerminan dari identitas, sejarah, dan emosi kolektif sebuah bangsa. Di satu sisi, kita mengagumi keberanian seorang pemain berdiri tegak membela prinsip. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa dalam dunia sepak bola modern, profesionalisme dan diplomasi tetap penting dijaga. Pertanyaannya kini, apakah Manchester United akan tetap melanjutkan pertandingan ini? Dan apakah ASEAN All-Star benar-benar bisa terwujud tanpa kehadiran para pemain terbaiknya? Yang pasti, Jai Itzes telah membuat sejarah. Bukan lewat gol atau assist, tapi lewat sebuah keputusan besar yang membuat satu kawasan kembali mengingat bahwa di sepak bola, rivalitas adalah nyawa. Jai Itzes bukan pemain sembarangan. Sejak resmi membela Garuda pada tahun 2023, performa dan komitmennya tak pernah diragukan. Dikenal sebagai pemain yang tenang di lapangan, keputusan mengejutkan ini menunjukkan bahwa di balik ketenangannya, Itzes menyimpan loyalitas tinggi terhadap warna merah putih. Dalam pernyataannya kepada media Belanda, Itzes menegaskan bahwa keputusannya menolak bergabung bukan karena kebencian personal, melainkan soal prinsip dan identitas. Saya menghargai undangan itu, dan merasa terhormat. Tapi saya tidak bisa bermain di satu tim dengan pemain dari Malaysia. Ini bukan soal benci, tapi saya mewakili Indonesia, dan ada batas yang tidak bisa saya lewati, ujar Itzes. Rivalitas yang tak pernah padam. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola yang kerap diwarnai persaingan panas, baik di level senior maupun junior. Dari insiden-insiden di SEA Games, hingga can panas supporter kedua negara, rivalitas ini memang seolah sudah mendarah daging. Itulah mengapa keputusan Jai Itzes justru dipuji banyak fans Garuda. Di media sosial, tagar Respect Jai Itzes dan Kapten Garuda sempat trending di Indonesia. Banyak warganet menilai langkah itu sebagai simbol nasionalisme dan kesetiaan terhadap lambang di dada, bukan sekadar laga eksibisi yang bersifat hiburan.